Terdapat sesuatu yang belum terucap. Sebuah pesan tersembunyi yang ingin disampaikan olehnya kepadamu, Aquarius. Dalam diam, mungkin ada penyesalan yang dipendam atau penjelasan yang tertahan. Mungkin juga ada perasaan lelah yang mulai menggerus. Atau justru secercah harapan yang masih berjuang untuk tetap menyala. Semua pertanda ini mengisyaratkan sebuah babak penting dalam hubungan asmara yang sedang kamu jalani. Inilah momen di mana segala sesuatu yang tak tersampaikan akhirnya menemukan jalannya untuk terungkap. Penting untuk diingat bahwa tafsiran energi ini hanyalah sebuah potret momen, bukan kepastian mutlak. Ramalan bersifat universal dan bisa saja terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Jangan jadikan ini sebagai satu-satunya acuan dalam mengambil keputusan penting mengenai hubunganmu. Dengarkanlah intuisi dan kebijaksanaanmu sendiri sebagai penuntun utama. Dalam konteks energi asmara yang sedang kita bahas, mari kita selami lebih dalam getaran-getaran yang terbaca. Dimulai dari adanya energi kekecewaan yang mungkin sedang mengambang antara kamu dan dia. 1. Getaran kekecewaan yang mengambang. Kekecewaan yang hadir dalam dinamika hubungan ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi dari serangkaian momen yang terasa melukai. Bisa jadi, hal-hal kecil yang dianggap sepele justru menjadi pemicu utama, menumpuk perlahan hingga membentuk dinding penghalang di antara kalian. Seseorang merasa bahwa harapan atau komitmen tak terucap telah dilanggar, menciptakan luka yang butuh diakui, bukan hanya dilupakan. Dalam hening, perasaan ini terus bergema, memanggil untuk disuarakan dengan jujur agar beban emosional itu tidak terus dipikul sendirian dan hubungan dapat menemukan jalan keluar dari kebekuan. Sumber kekecewaan ini bisa berasal dari dua arah. Mungkin kamu yang merasa sikap atau janjinya tidak dipenuhi. Atau justru dialah yang merasa telah terluka oleh tindakanmu, baik yang disengaja maupun tidak. Nuansa ketidaksengajaan, inilah yang seringkali memperumit situasi. Karena satu pihak merasa tidak bersalah, sementara pihak lain merasakan dampak yang nyata. Komunikasi yang terputus atau asumsi yang dibiarkan berkembang adalah medan subur bagi kesalahpahaman ini. Pesan di balik kekecewaan ini adalah panggilan untuk membuka ruang dialog, di mana masing-masing pihak berani mendengar dan mengakui perasaan pasangannya tanpa langsung disangkal atau dibela diri. Mengabaikan getaran kekecewaan ini sama saja dengan menanam bibit konflik yang lebih besar di masa depan. Kekecewaan yang tidak terselesaikan akan mengkristal, berubah menjadi rasa sakit yang lebih dalam atau bahkan kebekuan emosional. Namun, di balik awan kelabu ini, tersembunyi sebuah kesempatan emas untuk membangun fondasi hubungan yang lebih kokoh dan autentik. Dengan berani mengakui dan membicarakan luka ini, kalian bukan hanya sedang menyembuhkan masa lalu, tetapi juga membuka pintu menuju tingkat kepercayaan dan pengertian yang lebih dalam. Proses ini membutuhkan keberanian dan kerendahan hati. Namun hasilnya akan membawa hubungan kalian pada kualitas hubungan yang lebih jernih dan tulus. 2. Munculnya rasa lelah dan jenuh. Perasaan lelah dan jenuh yang menyergap hubungan ini adalah sinyal yang sangat kuat dari jiwa yang membutuhkan perubahan. Kelelahan ini bukan sekadar capek fisik, melainkan keletihan emosional yang mendalam, yang lahir dari pola interaksi yang terasa stagnan dan tidak membawa kemajuan. Seseorang dalam dinamika ini mungkin merasa seperti berjalan di tempat, di mana usaha untuk berkomunikasi, menasehati, atau mengungkapkan perasaan seolah mentok pada dinding yang tak tergoyahkan. Pola ini, yang terus berulang tanpa penyelesaian, secara perlahan menggerogoti energi positif dan semangat yang awalnya dimiliki. Sumber kejenuhan ini seringkali berakar pada perasaan bahwa satu pihak sulit berubah atau sulit dinasehati. Ketika satu pihak merasa bahwa suaranya tidak didengar atau usahanya untuk memperbaiki keadaan tidak mendapat respons, maka timbullah rasa frustasi. Frustasi ini kemudian bermutasi menjadi sebuah kepasifan atau keinginan untuk mundur, yang diungkapkan dengan pernyataan seperti, "Aku sudah capek." Ini adalah mekanisme pertahanan diri, di mana jiwa mencoba melindungi dirinya dari pemborosan energi lebih lanjut dengan cara menarik diri secara emosional. Saat ini terjadi, hubungan memasuki fase kritis yang menentukan apakah akan bertahan atau berakhir. Namun, fase lelah dan jenuh ini seharusnya tidak dilihat sebagai akhir segalanya, melainkan sebagai alarm yang memperingatkan perlunya riset dalam cara berelasi.
Ruang dan waktu untuk sendiri menjadi sangat berharga bagi kedua belah pihak pada momen seperti ini. Ini adalah periode untuk introspeksi, untuk merenungkan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan dari hubungan ini. Dengan mengambil jarak sejenak, bukan untuk lari, tetapi untuk memulihkan diri dan mendapatkan perspektif baru, kalian bisa kembali dengan energi yang lebih segar dan pendekatan yang lebih konstruktif. Kejenuhan adalah guru yang mengajarkan arti batasan dan pentingnya merawat diri sendiri, yang justru adalah fondasi untuk sebuah hubungan yang sehat dan berkelanjutan. 3. Cahaya cinta dan harapan yang tersisa. Di balik awan kelabu konflik dan kekecewaan, ternyata masih tersisa cahaya cinta yang terus berbinar. Energi ini yang menjadi penopang utama mengapa hubungan ini belum sepenuhnya runtuh. Ada pengakuan dalam diam bahwa ikatan yang telah terjalin terlalu berharga untuk begitu saja dilepaskan. Cinta itu tidak hilang. Ia hanya tertutup untuk sementara oleh tumpukan masalah dan emosi yang belum terselesaikan. Seseorang mulai menyadari bahwa sikap diam atau menghindar yang selama ini dipilih justru menjadi bumerang yang memperpanjang penderitaan. Kesadaran inilah yang menjadi titik balik, di mana hati mulai terbuka untuk mencari jalan keluar, bukan lagi sekadar melarikan diri dari kenyataan. Kesadaran ini memunculkan keinginan kuat untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Baik kamu maupun dia mulai melihat ke dalam, mengevaluasi bagian mana dari sikap dan perilaku sendiri yang mungkin telah berkontribusi pada masalah yang ada. Ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana menyelamatkan hubungan yang masih dianggap berarti. Ada kerelaan untuk mengakui kesalahan, sekecil apapun, dan kemauan untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Proses transformasi internal ini adalah fondasi yang esensial bagi setiap perubahan positif yang akan terjadi di tingkat hubungan. Dengan dimulainya proses introspeksi ini, maka komunikasi yang selama ini terhambat perlahan mulai menemukan celah untuk mengalir kembali. Percakapan yang jujur dan dari hati ke hati mulai mungkin untuk dilakukan, karena kedua belah pihak telah memiliki niat yang sama, memperbaiki keadaan. Percakapan ini tidak lagi diwarnai oleh sikap menyalahkan, tetapi lebih pada keinginan untuk saling memahami dan menemukan solusi bersama. Inilah wujud nyata dari cahaya harapan tersebut, sebuah komitmen baru untuk membangun dinamika hubungan yang lebih sehat, penuh pengertian, dan saling menghargai. 4. Opsi untuk membiarkan semuanya berlalu. Dalam spektrum kemungkinan, muncul pula opsi untuk membiarkan segalanya berlalu. Ini adalah energi penerimaan bahwa beberapa hal mungkin tidak lagi dapat diperjuangkan, atau bahwa perjuangan yang selama ini dilakukan justru mengorbankan kedamaian diri. Pilihan ini bukanlah bentuk kekalahan, melainkan sebuah keputusan sadar untuk menghentikan siklus konflik yang tidak produktif dan melelahkan. Seseorang mungkin memilih untuk mengalah dan mundur, bukan karena tidak cinta atau peduli, tetapi karena menyadari bahwa terus memaksakan kehendak atau mengharapkan perubahan yang tidak kunjung datang hanya akan melukai diri sendiri secara lebih dalam. Pilihan untuk membiarkan berlalu ini memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia bisa menjadi jalan keluar yang elegan dari kebuntuan, memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk tumbuh secara terpisah dan menemukan kebahagiaan masing-masing. Namun, di sisi lain, jika dilakukan tanpa penyelesaian akar masalah, pilihan ini berisiko hanya menjadi pelarian sementara. Masalah yang tidak tuntas bisa menjadi bagaikan bara dalam sekam. Suatu saat dapat menyala kembali dalam bentuk penyesalan atau pertanyaan, bagaimana jika, yang terus menghantui. Oleh karena itu, keputusan ini perlu diambil dengan kesadaran penuh, bukan sekadar sebagai reaksi emosional sesaat. Pesan terdalam dari energi ini adalah ajakan untuk membedakan antara melepaskan dengan ikhlas dan melarikan diri. Melepaskan dengan ikhlas datang setelah segala upaya komunikasi dan perbaikan telah dilakukan, disertai dengan penerimaan bahwa jalannya memang harus berpisah. Sementara melarikan diri adalah tindakan menghindar dari tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Sebelum memutuskan untuk membiarkan semuanya berlalu, penting untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah melakukan yang terbaik? Apakah ini pilihan untuk kebaikan bersama? Dengan merenungkan pertanyaan ini, keputusan yang diambil akan menjadi lebih bijaksana dan membawa kedamaian jangka panjang, terlepas dari apapun hasil akhirnya.
5. Masa depan penuh perdamaian dan pencerahan. Konflik dan gejolak emosi yang sedang dialami tidak akan berlangsung selamanya. Seperti badai yang pasti berlalu, demikian pula rasa marah, kekecewaan, dan kebingungan ini akan menemui titik terangnya. Energi yang terasa menunjukkan pergerakan menuju resolusi dan kejelasan. Proses penyembuhan mungkin tidak instan, tetapi ada jaminan bahwa setiap langkah, baik maju maupun mundur, sedang membawa kalian semakin dekat kepada pengertian yang lebih dalam. Masa depan hubungan ini tidak lagi dibayangi oleh awan kelabu, melainkan mulai diterangi oleh kesadaran baru bahwa melalui tantangan ini, justru tercipta peluang untuk membangun sesuatu yang lebih autentik dan matang. Pencerahan yang hadir berasal dari kemampuan kedua belah pihak untuk akhirnya melihat konflik bukan sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Pengalaman sulit ini mengajarkan arti penting komunikasi yang jernih, empati, dan kerendahan hati untuk mengakui kekurangan masing-masing. Ketika ego mulai menipis, ruang untuk memahami sudut pandang pasangan pun terbuka lebar. Dialog yang sebelumnya mustahil, kini menjadi mungkin dilakukan dengan niat tulus untuk saling mendengar. Inilah wujud perdamaian sejati, bukan sekadar berhenti bertengkar, tetapi bertransformasi menjadi partner yang lebih pengertian dan saling mendukung dalam perjalanan hidup. Pada akhirnya, hubungan ini akan memasuki babak baru yang lebih menenteramkan. Babak ini ditandai dengan kedewasaan emosional, di mana kedua pihak belajar untuk tidak lagi bereaksi secara impulsif, tetapi merespons dengan kesadaran penuh. Masa depan yang terbentang adalah sebuah kanvas di mana kalian bisa melukis dinamika hubungan yang lebih sehat, penuh rasa hormat, kejujuran, dan komitmen untuk terus tumbuh bersama. Pesan terakhir yang ingin disampaikan adalah untuk tetap berpengharapan. Percayalah bahwa segala usaha dan niat baik yang kalian tanam saat ini, pada waktunya akan berbuah menjadi kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini diperjuangkan. Setiap hubungan adalah perjalanan untuk saling memahami, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih dewasa. Terkadang, hati perlu merasakan badai agar kita belajar menghargai terangnya matahari. Percayalah bahwa apapun yang terjadi, tidak ada pengalaman yang sia-sia. Setiap kekecewaan, setiap kelelahan, dan setiap harapan yang tersisa mengajarkan kita arti ketangguhan dan keindahan cinta yang sesungguhnya. Yang terpenting adalah kita tak pernah berhenti mempercayai bahwa kedamaian hati dan kebahagiaan yang sejati selalu mungkin untuk diraih. Jika pesan dalam pembacaan energi ini menyentuh hatimu, bagikanlah ceritamu di kolom komentar below. Setiap cerita dari kalian menambah kekayaan perspektif kita bersama. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum melakukannya, karena dukungan darimu akan membantu kami terus menghadirkan konten-konten penuh inspirasi. Sampai jumpa dalam petualangan spiritual berikutnya, di mana kita akan bersama-sama menguak misteri kehidupan dengan hati